Salam untuk kita semua. Hari baru ini saya ingin membagikan berkat kebenaran firman Tuhan dalam Matius 12 ayat 34 sampai 37. Saya beri judul, ucapanmu mendatangkan kematian atau kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus berkata seperti ini. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Ayat ini merupakan teguran kepada orang Farisi. Yesus berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat?" Perhatikan kata Yesus. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Terjemahan lain berkata, kata-kata yang keluar dari mulutmu menunjukkan yang ada dalam hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Dari ayat-ayat ini, mari kita belajar 3 hal sederhana. Pertama, kata-kata kita atau ucapan kita akan mendatangkan kematian atau kehidupan. Hal kedua yang kita akan belajar adalah ucapan kita adalah kesaksian iman kita. Hal ketiga, ucapan kita sehari-hari akan membentuk karakter kita. Mari perhatikan bagian pertama. Saya ingin membagikan kebenaran firman Allah ini. Ucapan kita akan mendatangkan kematian atau mendatangkan hidup. Mengapa bagian pertama ini menekankan kematian atau kehidupan? Karena ayat 37 menekankan kata dihukum. Saudara yang dikasihi Tuhan, akan ada penghukuman setelah kehidupan kita. Dan standar untuk menilai penghukuman itu adalah dari ucapan seseorang. Ini pilihan di tangan saudara. Ucapan kita dapat membinasakan kita. Ucapan kita dapat membuat kita bersemangat. Ucapan kita bisa membuat hidup kita bahagia atau sehat. Ucapan kita dapat membuat kita sukses atau hancur. Ucapan kita dapat menyembuhkan kita, tetapi juga dapat membuat kita sakit. Timbul pertanyaan, bagaimanakah supaya ucapan saya, bagaimanakah supaya kata-kata saya bisa mendatangkan kehidupan kekal sampai ke sorga? Perhatikan Roma 12 ayat 1-2 berkata seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dari ayat-ayat ini, jika kita menghubungkan dengan ucapan kita, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, ibadah itu penting. Harus kita setia beribadah hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan, bukan nama lain. Hal kedua,
dalam ibadah. Tubuh kita, termasuk hati, pikiran, perasaan, ucapan kita harus dipersembahkan kepada Tuhan. Bayangkan, dalam sebuah ibadah, ada jemaat yang mendengarkan khotbah sambil membalas pesan WA yang masuk. Ada jemaat yang mendengarkan khotbah sambil membalas telepon yang masuk. Artinya, pikirannya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya, sewaktu ia beribadah, tubuhnya ada di gereja, tapi perasaannya, hatinya, ibadahnya tidak dipersembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mudah-mudahan itu bukan saudara. Hal ketiga yang saya ingin ajarkan, jangan melakukan banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang di dunia ini. Misalnya, iri hati, menjadi seorang pendendam, dan lain-lain. Alkitab berkata dalam Galatia 5 ayat 19-21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bahkan dalam kitab Wahyu 21 ayat 8, dikatakan seperti ini, orang penakut tidak akan masuk surga. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mulai sekarang perhatikanlah kata-katamu, perhatikanlah apa yang kita ucapkan, supaya kita tidak melanggar kebenaran firman Tuhan. Hal kedua yang saya ingin bagikan kepada saudara adalah, ucapan kita adalah kesaksian iman kita. Yesus berkata dalam Markus 11 ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Dari ayat ini timbul sebuah pertanyaan. Bagaimana ucapan kita atau perkataan yang kita keluarkan akan mempengaruhi hidup kita, akan mempengaruhi orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kata-kata kita, ada 3 hal yang harus kita buat agar ucapan-ucapan kita bisa mempengaruhi orang lain. Yang pertama, kita harus memiliki iman. Yang kedua, kita harus menunjukkan iman kita dalam perbuatan. Yang ketiga, kita harus belajar mengasihi hidup kita dan mengasihi hidup orang lain. Dalam Markus 11 ayat 23 yang telah kita baca tadi, mengajarkan bahwa hidup ini adalah hidup yang beriman kepada Yesus. Bukan soal gunung yang akan tercampak ke dalam laut. Bukan soal hasil dari iman kita. Tetapi bagaimana memulai belajar percaya. Belajar tidak memiliki hati yang bimbang. Banyak orang berkata,
ia memiliki iman. Tetapi pada kenyataannya, masalah telah membuat imannya hilang. Pada kenyataannya, kekhawatiran menyebabkan hal ketidakpercayaan dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kekristenan ada 3 hal yang sangat penting yang harus kita miliki, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Iman berbicara tentang tindakan percaya kita pada apa yang Tuhan Yesus Kristus katakan. Kita harus percaya. Kemudian pengharapan, itu bicara kepercayaan kita terhadap janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak berubah. Janji-janji Allah akan selalu terjadi bagi orang yang mengasihi Dia. Tetapi saudara harus perhatikan apa yang Alkitab katakan dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Apa yang ingin saya tegaskan? Kasih akan menggerakkan orang yang memiliki iman dan pengharapan untuk melakukan sebuah perbuatan. Mari kita mengasihi Tuhan melalui tindakan-tindakan yang nyata, yang dapat dirasakan, dapat berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Saya beri contoh. Kalau saudara katakan saudara beriman kepada Yesus Kristus, maka saya bertanya, mengapa saudara tidak pernah mendoakan anak-anakmu? Kalau saudara berkata saudara beriman kepada Yesus Kristus, maka saya berkata, mengapa saudara tidak mendoakan keluargamu? Kalau saudara memiliki pengharapan, mengapa saudara tidak mendoakan sobatmu, kenalanmu, orang-orang yang saudara kasih, supaya mereka rukun, supaya mereka hidup damai? Banyak orang tua menyadari bahwa suasana rumah mereka adalah hasil dari ucapan mereka. Dan semua, siapapun kita, menginginkan kebahagiaan dalam keluarga, ingin rumah tangganya diberkati, ingin pekerjaannya sukses, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua itu harus dimulai dari kata-kata kita. Kalau saudara mengasihi Tuhan, maka saya yakin saudara akan meluangkan setiap hari doa bagi anak-anakmu, doa bagi keluargamu, doa bagi orang lain yang sementara sakit, doa bagi bangsa dan negaramu, dan lain sebagainya. Ada dalam doa pribadimu, ada dalam doa syafaatmu. Kasihlah yang menyebabkan semuanya itu. Oleh karena itu, milikilah kasih Yesus itu. Hal ketiga yang saya bagikan pada bagian akhir ini adalah ucapan kita sehari-hari akan membentuk karakter kita. Perhatikan hal ini. Kata-kata yang kita ucapkan kemarin akan menentukan keadaan hidup kita sekarang. Kata-kata kita sekarang akan menentukan warna hidup kita besok. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mudah menilai karakter seseorang? Jawabannya, lihatlah dari caranya berbicara menanggapi sesuatu hal. Bagaimana saya bisa mengetahui pikiran seseorang? Jawabannya, perhatikan apa yang dia katakan tentang sesuatu hal. Oleh karena itu, mulai sekarang, bentuklah kebiasaan yang baik dalam hidupmu. Bagaimana caranya membentuk hal tersebut? Kalau engkau orang percaya, saat bangun pagi, biasakanlah berdoa. Kebiasaanmu berdoa akan membentuk engkau menjadi pribadi yang memiliki karakter doa. Saat ada masalah, mulailah perkatakan syukur. Syukur kepada Tuhan. Selama masalah itu diizinkan Tuhan, maka pada saat kita bersyukur, itu adalah awal kemenangan kita. Karakter Kristus harus ada dalam hidup orang percaya. Dimulai dengan percaya pada penyertaan Tuhan.
Karakter Kristus ada dalam diri orang percaya, dimulai di mana saat dia percaya pada pembelaan Tuhan. Saudara, karakter Kristus membawa kita untuk selalu percaya, untuk selalu menyerahkan seluruh hidup kita, mempercayakan keberadaan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang saya ingin sampaikan. Kita harus memiliki iman. Dan tunjukkanlah iman itu dalam perbuatan. Dan teruslah belajar mengasihi Kristus, maka engkau akan mengasihi orang-orang yang ada di sekitarmu. Haleluya, tetap semangat dalam hidup ini. Perkatakan hal yang baik, perkatakan hal yang beriman, dan terus memiliki pengharapan dalam kasih-Nya Yesus. Sekali lagi, ucapanmu menentukan hari depanmu. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Amin.